Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kemarin kita sampai pada pembahasan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih memiliki hutang puasa, maka wajib bagi walinya, wajib bagi keluarganya, wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan hutang puasa orang yang meninggal tersebut. Berkenaan dengan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan beberapa faidah. Faidah yang pertama, amrul qaribi biqada'is shaumil wajib ala qaribihi idza mata qabla fi'lihi. Perintah bagi para keluarga, para kerabat untuk mengqadha, membayarkan puasa wajib yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang telah meninggal dunia, sebelum kerabatnya yang meninggal dunia tersebut membayar qadha puasanya. Wa idza lam yasum al-qaribu 'anil mayyit fa innahu yut'amu 'anhu min tarikatihi likulli yaumin miskin. Kalau misalkan kerabat dari orang yang telah meninggal dunia ini tidak sanggup untuk membayar hutang puasa dari kerabatnya yang telah meninggal dunia, maka dia bisa menggantinya dengan memberikan makan kepada satu orang miskin di setiap harinya, dan biayanya diambil dari harta warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya orang tua meninggal dunia dan masih punya hutang puasa yang belum dibayar, maka kewajiban anak-anaknya adalah membayar hutang puasa orang tuanya, dan kalau tidak mampu maka boleh diganti membayar fidyah. Membayar fidyah ini uangnya diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan yang namanya harta warisan itu nggak boleh langsung dibagi sebelum apa yang menjadi hak dari jenazah, hak dari orang yang meninggal dunia itu telah ditunaikan sebelumnya. Seperti misalkan biaya-biaya yang biaya-biaya yang menjadi konsekuensi dari pengurusan jenazah, seperti
biaya memandikan, memberikan kain kafan, termasuk biaya penguburan, itu seluruhnya diambil dari harta waris orang yang telah meninggal dunia. Termasuk di dalamnya adalah kalau dia tadi punya hutang puasa, maka kalau ahli warisnya tidak sanggup untuk membayarnya dengan puasa, maka bisa diganti dengan membayar fidyah yang diberikan kepada satu orang miskin setiap harinya. Terkait tentang berapa besaran fidyah, maka terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya fidyah yang dibayarkan itu sebesar 1 mud. Ada juga yang beranggapan bahwasanya besaran fidyah itu adalah 2 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih setara dengan 0,75 kilogram atau 0,75 kilogram kurang lebih. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa in lam yakun lahu tarikatun wa tabarra'a ahadun bil it'ami anhu ajza'aha. Kalau misalkan keluarga atau orang tuanya yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan, entah karena fakir atau miskin, lalu anak-anaknya memiliki inisiatif untuk melakukan donasi, lalu menalangi apa yang menjadi kewajiban dan beban yang ditanggung oleh orang tuanya, kemudian dari harta mereka lah ini mereka membayar fidyah untuk orang tuanya, maka ini juga dibolehkan. Kemudian faidah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la farqa baina kauni siyami wajiban bisyar'i ka shaumi ramadhana aw wajiban bin nadri li umumi al-hadits. Kewajiban untuk membayar hutang puasa orang tua atau kerabat yang telah meninggal dunia itu meliputi baik puasa yang secara syariat memang adalah puasa yang Allah wajibkan atas setiap individu muslim, ataukah puasa tersebut adalah puasa yang menjadi wajib karena adanya nadar tertentu yang telah diucapkan oleh keluarga atau orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi artinya selama hutang puasa tersebut adalah puasa wajib, entah wajibnya seperti wajibnya puasa di bulan Ramadan, atau wajibnya karena dulunya pernah bernadar untuk berpuasa, maka selama puasanya adalah puasa yang wajib, maka wajib untuk dibayar hutang tersebut oleh siapa? Oleh para ahli warisnya. Kemudian faidah yang ketiga kata beliau, idza ta'addada al-awliya'u atau idza ta'addada al-awliya'u shamu jami'an hatta yunhu ma'al mayyit. Kalau misalkan keluarganya atau anak-anaknya itu terdiri dari beberapa orang, maka boleh seluruh orang tersebut, seluruh anak-anaknya tersebut membayar hutang puasa orang tuanya. Jadi boleh dengan dibagi-bagi puasanya. Misalkan dia punya 5 orang anak, sedangkan hutang puasanya misalkan 1 bulan, maka boleh setiap anak saling berbagi untuk masing-masing berpuasa sebanyak 6 hari untuk orang tuanya, sehingga dengan puasa masing-masing 6 hari ini bisa membayarkan seluruh hutang puasa orang tuanya, meskipun di hari yang sama. Misalkan kelima orang anak ini mereka puasa barengan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, semuanya puasa.
dari anak pertama sampai anak yang kelima. Berarti dengan berpuasanya 5 orang anak ini di 6 hari yang sama, maka hitungannya bukan hutang puasa yang dibayarkan hanya 6 hari saja, tapi sesuai dengan jumlah anak yang berpuasa. Ya, paham ya? Sesuai dengan jumlah anak yang berpuasa. Jadi kalau misalkan puasanya Senin sampai Sabtu berarti 6 hari ya. Kemudian kelima anaknya ini berpuasa dari Senin sampai Sabtu, maka telah dianggap berpuasa 30 hari. Bukan puasa 6 hari, tapi telah berpuasa 30 hari. Demikian pula ketika diganti misalkan dengan bayar fidyah, maka boleh 5 orang anak ini mereka bersepakat untuk menanggung masing-masing 1/5 bagian dari kewajiban siapa? Kewajiban fidyah orang tuanya. Maka ini juga dibolehkan. Kemudian yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu idza mata qabla at-tamakkuni minal qada'i lam yasumil waliyyu anhu lisukutihi anhu bi'adami at-tamakkun. Kalau orang tuanya meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk membayar hutang puasanya, maka tidak wajib bagi para walinya, bagi anak-anaknya untuk apa? Untuk membayarkan hutang puasa orang tuanya tersebut. Karena artinya kewajiban puasa sudah menjadi gugur. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada seseorang yang misalkan sakit di bulan Ramadan dengan sakit yang punya potensi untuk sembuh, punya peluang sembuh sakitnya, akan tetapi ternyata di bulan Syawal dia masih sakit, dan di akhir bulan Syawal akhirnya dia meninggal dunia, maka hutang puasa Ramadan yang dimiliki oleh si mayit ini tidak wajib untuk diqadha oleh siapa? Oleh walinya. Tidak wajib diqadha oleh keluarganya atau anak-anaknya. Kenapa? Karena orang ini, orang yang meninggal dunia ini belum memiliki kesempatan untuk membayar hutang puasanya. Maka dia dianggap tidak mampu atau tidak sanggup untuk berpuasa. Ya, kemarin ini kita sudah jelaskan. Beda halnya dengan kalau gambarnya tadi, dia sakit di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dan sakitnya ini adalah sakit yang punya peluang untuk sembuh, dan ternyata di pertengahan Syawal sakitnya sembuh. Lalu kemudian dia sehat-sehat saja di bulan berikutnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia punya kesempatan untuk bayar puasanya, tapi dia tangguhkan pembayarannya. Dan ternyata qadarullah misalkan di bulan Safarnya dia meninggal dunia, maka ya puasa yang ditinggalkan itu terhitung sebagai hutang dan wajib untuk dibayar oleh anak-anaknya, wajib dibayar oleh para walinya. Ya, ini paham ya Bapak-bapak gambarannya? Ya, kemudian kemarin kita juga sudah jelaskan, atau ada orang yang kena suatu penyakit yang harapannya kecil sekali untuk bisa disembuhkan, maka orang yang seperti ini dia tidak berkewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak juga nanti berkewajiban untuk mengqadhanya. Kewajibannya hanyalah sebatas membayar fidyah. Karena orang yang sakit dalam kategori yang seperti ini sama seperti orang yang sudah sepuh, orang yang tua, yang tidak sanggup untuk berpuasa, yang mana kata Allah Jalla wa'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Adapun orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tapi diganti dengan membayar fidyah setiap harinya kepada satu orang miskin. Kemudian faedah yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait tentang hadis ini, annal qariba la yaqdi shaumat tatawwu'i an mayyitihi. Kalau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ini adalah puasa yang sifatnya sunnah, maka tidak wajib bagi anak-anaknya, tidak wajib bagi keluarganya untuk membayarnya. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan, maka ini tidak menjadi sebuah permasalahan. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian berikutnya hadis yang ke-8 dalam bab ini. Ada dua riwayat yang disebutkan, dan kedua-duanya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika pernah ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa 1 bulan. Apakah saya berkewajiban untuk mengganti puasa orang tua saya, puasa ibu saya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha." Maka bagaimanakah kalau misalkan ibumu yang telah meninggal dunia tersebut memiliki hutang materi, ya, apakah wajib bagimu untuk membayar hutang-hutangnya tersebut? Qala na'am. Lalu kemudian kata laki-laki tersebut, benar wahai Nabi, wajib bagi saya untuk membayar hutang-hutang ibu saya. Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang dengan Allah Jalla wa'ala, hutang seorang hamba kepada Allah itu lebih berhak dan lebih pantas untuk dibayar. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, ya, yang datang kepada Nabi bukan laki-laki, tapi ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian wanita ini berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadrin. Wahai Nabi, ibu saya meninggal dunia dan ibu saya memiliki hutang puasa nadar. Afa asumu anha, apakah wajib bagi saya untuk membayar hutang puasa ibu saya? Faqala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi akana dzalika yuaddi anha. Bagaimanakah menurutmu kalau misalkan ibumu punya hutang, lalu engkau bayarkan hutang ibumu tersebut, bukankah itu sudah cukup dianggap kamu telah melunasi hutang ibumu? Qalat na'am. Lalu kemudian kata wanita tersebut, benar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu kemudian kata Nabi, fasumi an ummika. Kalau demikian hendaknya kamu bayar hutang puasa ibumu. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, jadi di hadis yang ke-8 ini adalah tentunya sebagai penjelasan dari hadis yang sebelumnya. Penjelasan sekaligus penegasan bahwasanya ketika orang tua kita meninggal dunia lalu masih memiliki hutang
puasa yang belum dibayarkan, maka wajib bagi kita sebagai seorang anak untuk membayar hutang puasa orang tua kita. Dan berkenaan dengan hadis ini, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan beberapa faidah, membawakan beberapa faidah. Di antara faidahnya adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi liya'budullaha 'ala basirah. Hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya motivasi para sahabat untuk mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuannya adalah agar mereka bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ya, lihat tadi, ketika masing-masing baik dari laki-laki maupun perempuan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka memutuskan apakah mengganti puasa orang tuanya atau tidak, mereka terlebih dahulu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat ini bisa saja dia langsung putuskan puasa, nanti nanyanya bisa belakangan. Tapi ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Jadi ini kita belajar bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus didasari di atas ilmu. Kita beribadah itu bukan karena hawa nafsu kita. Kita beribadah kepada Allah itu bukan berdasarkan kepada akal kita, tapi kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka lebih memilih untuk menahan diri terlebih dahulu sampai perkara ini jelas datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka bertanya kepada Nabi dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan bagi mereka untuk membayar utang puasa orang tuanya, barulah mereka berpuasa. Alih-alih puasa dulu baru nanya, tapi nanya dulu baru puasa. Dan ini pentingnya kita mendasari setiap ibadah kita di atas ilmu. Ya, mendasari setiap ibadah kita di atas ilmu. Ya, karena kalau misalkan kita beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kemungkinan salahnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan benarnya. Belum lagi kalau kemudian kita beribadah kepada Allah tidak di atas dasar ilmu. Ini kadang-kadang bisa membuat kita ragu-ragu dalam ibadah, atau bisa membuat kita mengambil keputusan dan eksekusi yang tidak tepat di saat kita mendapatkan masalah-masalah tertentu ketika kita beribadah kepada Allah. Ya, saya pernah disampaikan, ini katanya pernah kejadian, ya, di mana ada orang yang beli bakso atau makanan berbuah, kemudian ya dia masukkan kerupuk yang terbuat dari kulit babi, ya, dimasukkan ke mangkok tersebut, lalu dia makan. Dan hal ini tidak diketahui oleh pemilik warung ini, ya. Lalu setelah viral, apa yang dilakukan oleh pemilik warung ini? Dia ganti seluruh mangkok tersebut, dia buang, dia pecahkan, lalu kemudian diganti dengan yang baru. Jadi ibaratnya kalau mangkoknya ada 100, itu 100-100-nya dibuang. Kenapa dia lakukan hal ini? Ya, ini karena tidak didasari oleh ilmu, sehingga cara eksekusinya juga tidak tepat. Katakanlah misalkan kerupuk yang terbuat dari kulit babi tersebut adalah najis, katakanlah itu adalah najis, maka cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya cukup dengan dicuci sampai bersih. Kalau kita nggak tahu mangkok yang mana, ya cukup yang 100 mangkok itu kita cuci sampai bersih, beres. Ya, ini didasarkan
kejahilan, tidak dibangun di atas dasar ilmu, sehingga eksekusinya pun keliru. Karena mungkin beranggapan bahwasanya yang namanya daging atau kulit babi itu najisnya seperti najis air liur anjing. Kalau air liur anjing itu termasuk najis mughalladhah, yang cara membersihkannya itu berbeda dibandingkan dengan najis-najis yang lainnya. Di antaranya adalah dengan 7 kali dicuci, salah satunya dengan menggunakan tangan. Ya, jadi ini ya salah satu akibat kalau kemudian kita tidak mendasari setiap perbuatan kita, terlebih ibadah kita kepada Allah, itu tidak didasari di atas ilmu. Ini yang bisa disampaikan Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.